Hasan ini di Islam gak ada ini yang namanya tunangan gitu. Gimana kalau langsung nikah aja gitu. Gue sama Vina tengok-tengokan dong gitu. Oke lah boleh gitu, terserah Ferdi aja gimana gitu. Kita dalam keadaan gak punya apa-apa, seadanya aja gitu. 21 tahun ya? 21 tahun, Vina 20 tahun gitu. Gak lama setelah itu, setahun kemudian ya kurang lebih hamil. Gue ke bokap gue sama Vina, ini hamil gitu. What's your problem? Lu udah kawin kan? Ya juga ya, gak apa ya. Dia itu gimana kan, gue gak mungkin minta ya gitu ya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga, masih di Daniel Tetangga Kamu bersama Ferdi Hasan. Nah, kalau misalnya kalian mau terus update sama tetangga-tetangga kita, atau yang pastinya siapa sih yang sekarang ini lagi datang ke rumah Daniel, atau gue datengin rumahnya mereka, atau lu mungkin pengen dapetin quotes-quotes yang bisa menguatkan kalian, ataupun orang terdekat kalian, langsung aja follow Instagram kita di @danielmanata_network dan juga di @danieltetanggaKamu. Alright, Mas Ferdi, kita lanjut ya. Sebelum gue akan tanya ya, rahasia pernikahannya sampai 30 tahun tuh langgeng gitu ya. Tahun depan 30 tahun by the way guys. Betul. Jadi let's talk a little bit ketika tadi lu sempat bilang bahwa bokap lu punya bisnisnya lumayan, bisa nyekolahin anak ke Amerika. Betul. Sampai akhirnya tiba-tiba bisnisnya hancur gitu. Dan lu sempat ngerasain juga. Itu kapan? Jadi bokap itu salah satu perusahaan pelayaran pertama di Indonesia, Nil. Jadi kita punya beberapa kapal zaman itu gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya habis, Nil. Habis, jatuh, dan berat banget. Berat banget untuk kita sekeluarga gitu ya. Kita sampai harus pindah rumah dan lain sebagainya. Dan itu di awal-awal gue pacaran sama Vina. Jadi pas di New Zealand itu gue pulang itu udah tinggal sisa-sisa habis lah gitu. Oh my goodness. Jadi it's quite a tough time gitu ya. Nah disitulah gue mulai melihat, ini orang kuat banget ya gitu. Apa yang ngebuat dia kuat? Dia agamanya kuat banget. Dia agamanya kuat banget dan lain sebagainya. Tapi gue masih belum menangkap itu. Gue cuma lihat kuat banget nih orang ya gitu ya. Sampai akhirnya kan kita belajar dalam proses hidup ini. Gue juga mengalami jatuh dan lain sebagainya gitu. Dan how I handle it waktu gue ngelihat ke bokap zaman itu gitu ya. Wah ini orang kuat banget ya. Gitu. What did he do? Dia basically ya tenang dan lain sebagainya. Terus udah gitu tidak pernah tinggal ya ibadahnya dia. Jadi dia itu dikenal banyak sekali membantu orang, Nil. Wow. Setelah beliau meninggal dan lain beliau meninggal dan juga almarhum nyokap gitu ya. Itu semua orang tuh datang memberikan cerita-cerita itu yang kita baru tahu setelah dia gak ada. Mereka berdua gak ada gitu. Jadi ya ternyata dibalik kekuatan itu mungkin ya doa orang-orang itu kali. Gitu. Gue ini ya kayak sebenarnya kadang-kadang kita untuk beribadah ketika waktu lagi baik. Kayaknya gampang untuk beribadah. Tapi sebenarnya yang sulit adalah ketika kita waktu lagi hancur, lagi sulit, dan kita terus setia untuk beribadah. Itu menurut gue luar biasa banget sih. Gak semua orang bisa ngelakuin seperti apa yang bokap lu lakuin. Betul. Dan akhirnya dari situ lu langsung nikah sama Vina. Jadi awalnya oke nih gue yakin nih Vina terus udah gitu dari udah berantem dan lain sebagainya kita datang ngelamar ke rumah Vina, ya of course mereka udah tahu kita mau datang sekeluarga dan lain sebagainya. Pas kita datang kebetulan bokap Vina tuh nggak terlalu bisa ngomong gitu lah. Jadi emang pendiam orangnya. Gitu. Terus udah gitu jadi ada perwakilan keluarga gitu. Nah kebetulan perwakilan keluarga ini teman bokap gue juga gitu. Terus dia bilang, Pak Hasan ini di Islam gak ada ini yang namanya tunangan gitu. Gimana kalau langsung nikah aja gitu. Gue Vina tengok-tengokan dong gitu. Oke lah boleh gitu terserah Ferdi aja gimana gitu. Vin kita nikah nih Vin gitu. Lo oke gitu. Oke ya udah bismillah. Karena udah direncanakan 2 minggu kemudian acara tunangan itu ini kan formalitas nih datang udah direncanain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi
ya udah jalannya kali nilai. Qadarullah gitu. Ya udah kita jalan dengan, jadi undangan teman-teman tuh Vina paginya masih ujian di Trisakti gitu ya. Gue juga jas ya seadanya yang gue punya aja gitu ya. Kita dalam keadaan gak punya apa-apa. Maksudnya bukan gak punya apa, maksudnya dalam keadaan ya tidak untuk berpesta dan lain sebagainya. Seadanya aja gitu. Nikah teman-teman yang datang, lu gila lu kawin Fer? Iya gue gitu. Semua pada kaget ya, we start early ya. 21 tahun ya? 21 tahun, Vina 20 tahun gitu. At the beginning it's like, ya ini kita bisa party, bisa nongkrong sama temen-temen, gak ada bebas lah gitu. Halal ya kan, halal. Tapi udah nikah gitu, wah enak banget nih gitu ya kan, bebas banget. Terus udah gitu, ya udah terus gak lama setelah itu, setahun kemudian ya kurang lebih hamil. Orang kan biasanya kalau udah nikah dapat kabar hamil kan it's a bless gitu ya, it's a bless of course. Cuman maksudnya kita dalam panic mode, masih muda banget, bisa gak nih punya anak, gimana ngebiayainnya, Vina masih kuliah, gue baru mulai kerja dan lain sebagainya. Dan kerja juga belum well established lah gitu ya. Gue ke bokap gue sama Vina, ini hamil gitu. Lu masih umur 22 gitu. Iya, what's your problem? Lu kawin kan? Iya juga ya, gak apa ya. Duitnya gimana kan, gue gak mungkin minta ya gitu ya. Akhirnya Vina masih kuliah ya, hari itu dia ujian. Terus udah gitu gue sampai di kampusnya Vina, kan keluarnya susah tuh di Trisakti ya, gue bilang udah deh gue tungguin aja 2 jam ya, gue tunggu di mobil gitu. Gue lagi mikir nih gimana ya, terus gue ya Allah kalau seandainya emang ini anak saya ini tolong dipermudah lah jalannya gitu. Gue lagi bengong gitu nih, terus udah gitu baru zaman punya handphone kan ya. Terus handphone bunyi tuh, ditelepon sama RCTI, dia bilang Ferdi gitu. Iya, kita dari RCTI nih yang waktu itu casting program udah cukup lama sih, 6 bulan yang lalu tuh Nil. Lu castingnya 6 bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu. 6 bulan di teleponnya 6 bulan kemudian? 6 bulan kemudian. Terus itu dia bilang, dan waktu itu yang casting nama-nama besar banget Nil. Gue baru mulai banget gitu. Dapat nih akhirnya kita pilihnya, lo yang bawain acara gitu. Wah gue nangis Nil, terus udah gitu pas Vina selesai kuliah gue bilang Vin kita jadi punya anak Vin. Karena ada duitnya ya basically sebenarnya ya kita ada kekuatan untuk ya kita tahu lah kira-kira arahnya untuk membiayainya gimana gitu. Gitu. Ya things like that lah Nil, tapi ya alhamdulillah berjalan pelan-pelan gitu. Sampai pas mau melahirkan gue juga baru kerja ya di radio gitu ya. Ya alhamdulillah ada kerjaan, gaji di radio. Terus udah gitu start TV program, semuanya serba kebetulan Nil. Bener-bener jalannya dari Allah gitu ya. Start TV program, gue daftar di radio, boleh gue sebut? Ya please. Di Prambors gitu ya, dari sekian banyak applicants ya alhamdulillah gue diterima setelah screening proses yang panjang. Terus waktu audisi di salah satu TV, gue sebenarnya janjian sama Vina mau jemput Vina karena ini acara TV ini untuk cewek semua. Sebelum MTV ada namanya Musik An. Jadi itu sebelum MTV ada di Antv zaman itu ada Musik An dulu tuh. Itu 5. Musik di mana? Di RCTI? Di Antv. Kan dulu MTV awalnya di Antv ya kan. Iya, betul. Jadi acara musik ini dulu on the way ke sana gitu. Itu dicari 5 host cewek. Gue janjian sama Vina, gue mau jemput dia. Gue disuruh casting. Terus akhirnya gue satu-satunya cowok yang ada di acara. Dan itu my first TV show gitu. Jadi dari bermodalkan itu gue membiayai kehidupan rumah tangga kecil kita ini. Dengan Vina kuliah dan sebagainya. Hamil. Pas mau melahirkan juga gue udah hitung-hitung ya kan. Nih gue nanya ke rumah sakit berapa nih biaya melahirkan. Jauh gue masih ingat 5,5 juta. Zaman itu ya. 5,5 juta. Oke gue cari. Pas gue udah siap dengan 5,6 juta setengah. Cukup dong ya kan. Sesar Nil, 8,5 juta. Tapi ya itu ya Nil, pagi ini gue malamnya masih bingung. Lahir jam 12.04 tuh anak gue. Malam ya, tengah malam. Paginya gue dapet iklan. What? Iklan dan gue langsung terima aja, gue gak lihat berapa ini. Yang penting gue bisa bayar keluar rumah sakit. Of course. Wow. Oke. Dari situ aja lu nggak ngerasa wah Tuhan luar biasa sekali, karena tadi kan kita ngobrol-ngobrol gitu ya, ternyata nih Mas Ferdi ini baru bener-bener kayak
mengejar Tuhan dan mempunyai hubungan spiritual sama Tuhan tuh ketika lo umur 40 gitu. 40 terlambat sih ya, tapi gak ada kata terlambat. Gak ada kata terlambat pastinya gitu. Tapi yang pastinya it's so amazing to see mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam hidup lo. Betul. Dan lo baru kayak sadarnya pas lo umur 40. Betul. That's amazing. Oke, tapi sebelum kita ke arah sana, lo sendiri kan ngaku kalau misalnya lo adalah seorang introvert. Yap. It's quite unik ya untuk seorang introvert, tapi di atas panggung dan menjadi host, menjadi penyiar radio. Arahnya kenapa ke arah situ gitu? Jadi di zaman gua SMA, SMP gitu, Radio Prambors ya sampai sekarang ya, itu besar banget. Dan besar kita kan channel hiburan gak terlalu banyak, TV waktu itu 1 station, terus ya radio it's a big thing gitu ya. Gue seneng banget musik nih. Gue seneng banget musik, tapi gue bukan berarti gue bisa bermusik. Sama, kita berdua juga ya, kayak sama gitu. Ya. Ya terus udah gitu gue seneng banget musik, gue dengerin banyak musik. Waktu gue zaman yang gue SD SMP di US itu, gue sangat impress dengan TV quizzes, program TV, radio di sana gitu, keren banget. Gue sering dengerin segala macam ini itu sampai akhirnya, itu gue lagi pulang kuliah, ada temennya Vina bilang, ini Prambors buka lamaran, coba aja, dia bilang gitu. Gue coba kirim gitu, gue pikir gak bakal diterima anyway, ternyata diterima gitu. Jadi ya. nomor 1. Ya. diterima, terus udah gitu ya udah. Dan gak lama setelah itu gue dipercaya untuk jadi asisten musik director, terus musik director gitu. Wow. Jadi ya banyak, ya sebenarnya banyak jalannya yang udah diberikan gitu Nil. Ya. Gitu. Terus ya kalau ditanya introvert ya di Prambors waktu itu gue baru mulai, seperti gue cerita tadi, punya acara TV gitu kan. Lo pasti bisa nge-MC katanya gitu kan. Suruhlah gue nge-MC ya kan. Nge-MC-nya waktu itu gue masih inget banget tuh, nge-MC gue pertama ya yang acara Prambors sama Edwin. Edwin kan bacotnya gitu kan, dahsyat ya gitu. Gue sampe gak bisa ngomong sama sekali Nil. Sama sekali gue diam nih, gimana caranya gitu depan orang-orang banyak gue ngomong apa gitu. Terus udah gitu gue bilang sama Vina, gue gak akan pernah mau lagi nih nge-MC sampai kapanpun nih gue bilang gitu. Trauma gue gak akan bisa nih gue bilang gitu. Tapi terus udah gitu setahun setengah gue lihat, oh teman-teman gue pada beli handphone, ada yang bisa beli mobil. Gue kayak harus ke MC nih, Vin. Bini gue udah hamil nih soalnya gitu. Gue belajar, terus gue ajak. Jadi kan zaman itu dibayar misalnya 500 ribu ya, 500 ribu. Misalnya gue dapet tawaran MC nih, terus udah gitu gue ajak, Nil, lo nge-MC sama gue yuk, kita split the money gitu. Gue liatin, oh gini caranya, gini. Gue mulai belajar gitu, karena kan gak ada sekolahnya basically. Iya. Saat itu ketika lu lulus kuliah, sempat mikir gak sih untuk kerja kantoran aja, tapi kenapa akhirnya ke Prambors? Gue itu, nah ini lagi nih, satu lagi hal yang biasa bokap gue kerjakan, dan ini gue kerjakan dan juga dikerjakan oleh Prambors. Jadi setiap kita mau ngambil big decision ya, bokap gue gitu, misalnya nyekolahin gue kuliah apa dan lain sebagainya, itu kalau kuliah gue bersikukuh dengan ekonominya itu, tapi sebenarnya bokap gue selalu melakukan psikotes. Prambors pun begitu gitu. Jadi psikotes ini udah dibilang tuh, nih anaknya zaman itu ya, dibilang nih di jasa apa, misalnya di travel agent kerjanya kan belum banyak pilihan ya, di perhotelan dan lain sebagainya gitu. Oke gitu. Jadi ya gue mungkin ngeliat, tapi kayaknya gue pengen di kantor deh gitu ya awalnya. Ya makanya gue kuliahnya di ekonomi gitu. Terus udah gitu, kalau kembali ke introvertnya, gue tuh bener-bener pemalu nih, nggak percaya diri lah gitu ya. Sampai akhirnya, tapi gue seneng banget musik, makanya gue mau mencoba nih di si radionya. Gue cuman yang terbuka lowongannya penyiar ya, kita give it a try lah gitu. Si Prambors itu. Dan hidup lu berubah sih. I think hari ini Ferdy Hasan tuh ada, sekarang kita ngobrol gini aja, itu benar-benar karena Prambors sih menurut gue juga gitu. That's amazing. Di saat up and down, gue start dengan down ya Nil. Bukan hanya up and down. Allah berkehendak lain, gue dititipin anak special needs. Wah berat banget Nil, berat banget gitu ya. Punya anak special needs, kebanyakan ya. Itu orang tua yang memiliki anak special needs itu tidak mengakui
anak ini begitu lahir tuh bener-bener merasanya anaknya normal, lahirnya normal dan lain sebagainya, bersuara nangis dan lain sebagainya, tapi ternyata anaknya berkebutuhan khusus, tapi di sisi lain dia membawa banyak banget berkah untuk kehidupan kita sekeluarga nih, mempererat gitu. Wow.